Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Haifa. Aku merupakan host pada episode 4 Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Oke, nah teman-teman, hari ini kita semua udah kedatangan narasumber yang cantik-cantik. Boleh dong ini teteh-teteh dari FK Unisba perkenalan dulu kali ya kan? Tak kenal maka ta'aruf. Enggak dong, tak kenal maka tak sayang. Ayo, boleh dimulai dulu dari teteh cantik pakai baju biru nih. Halo, perkenalkan nama aku Rashmira. Biasanya dipanggil Rash atau Mira. Sekarang lagi ada di tingkat 2. Oke, tadi berangkatnya sama siapa? Sama Linda. Oh, sama Linda. Boleh deh Linda, perkenalan dulu nih. Siapa ya Linda ini? Halo, nama aku Linda. Biasa dipanggil Linda ataupun ada sebagian orang yang manggil aku dengan sebutan Neng. Bebas itu Maya. Aku dari tingkat 2 juga. Sama. Oke, sama-sama dari tingkat 2. Aku sendiri dong yang dari tingkat 3 kayak merasa tua. Tapi enggak sih, karena muka aku kayak masih muda gitu. Oke, nah jadi kalian udah tahu belum sih hari ini kita mau ngobrolin apa? Belum. Oke, nah jadi nih teman-teman ya, kita ini kan selama puasa nih, pasti banyak gak sih kalian yang kayak kadang di waktu-waktu luang nge-scroll TikTok, ya gak sih? Atau kayak malahan tidur-tidur aja gitu. Kalian tipe yang kayak gimana? Kalau pas lagi puasa tipe yang nge-scroll TikTok, tidur, nonton YouTube, atau Netflix? Kalau aku sendiri sih kayak kadang nonton. Iya, terus? Kadang apa ya? Ngaji ya. Oh, Masya Allah. Tapi ya, Linda gimana? Kalau Linda gimana Linda? Ya, sebenarnya nggak jauh beda. Cuman kayak kan jadwal di FK juga lumayan padat ya. Jadi kayak paling kalau misalkan di waktu abis sholat ya baru mengaji. Tapi kalau misalkan kayak baru pulang kampus, kadang ya mungkin kayak ada godaan gitu loh buat kayak buka TikTok ataupun kayak buka YouTube. Kadang kalau sambil makan kayak gitu juga. Oke, nah nih, jadi Linda, Rasmira, sebelum kita mulai gitu ya ke sesi diskusi hari ini, aku pengen kasih tahu dulu nih ke kalian. Menurut kalian ada yang beda nggak sih? Kalian sebelumnya pernah nggak ngeliat ngopi waktu episode tahun lalu? Aku pernah lihat sekilas sih. Iya. Menurut kalian ada yang beda nggak sih? Apa ya? Gak ada nih, gak ada yang tahu nih. Oke, aku kasih tahu aja lah ya. Yaitu, coba kalian bisa nengok ke belakang. Teman-teman semuanya juga yang di rumah, lihatlah di belakang ini. Barak Edu, ini adalah pembaharuan ya dalam background ngopi ini. Jadi kita tuh kayak nggak mau ngopi-ngopi mulu gitu kan. Jadi kita ada Barak Edu. Apa sih Barak Edu itu? Teh gitu. Barak Edu itu adalah Barak Education. Artinya itu adalah berkah dalam edukasi. Apalagi kan kita di bulan Ramadan ini harus banyak-banyak mengambil berkah gitu ya gitu. Jadi semoga aja dengan kalian ada di sini juga bisa memberikan berkah gitu ya, terutama kepada para penonton, terus kalian semua dan aku juga gitu ya, berkah bisa ngeliat muka-muka cantik ini nih. Oke, nah kalau gitu kita langsung aja deh mulai sesi diskusinya gimana? Iya. Oke, nah jadi kalian ini kan para Gen Z, Gen Z, maaf banget nih, keselimpet lidah aku. Nah Gen Z ini kalian tuh kalau ngabuburit kemana sih? Boleh tahu dulu nggak sebelumnya? Karena aku rumahnya jauh ya, jadi lebih sering kayak dipakai waktu ngabuburitnya tuh dari jarak dari kampus ke rumah gitu. Jadi jarang yang kayak cari takjil atau apa, karena emang buat dari kampus ke rumahnya juga udah jauh gitu. Wah, emang di mana? Berapa menit tuh kalau dari kampus ke rumah? Kalau lancar sih sebenarnya bisa sampai 30 menit ya. Tapi kalau misalkan bisa sampai lagi macet gitu bisa sampai 1,5 jam, 2 jam gitu. Wow, lumayan ya. Ya ampun, perjuangan sekali ya. Bagaimana dengan Linda nih? Ya, kalau sama aja kan, kalau misalkan pulang kampus itu kadang sorean juga. Kadang mungkin ada acara gitu kayak dari organisasi, jadi di kampus dulu. Tapi kalau misalkan udah pulang duluan ya paling bisa cari takjil di depan. Wede, Masya Allah sekali ya ini ngabuburitnya. Nah, kalau seumpamanya nih, kan kalian tadi lebih banyak ngabuburit, berarti diisinya sama yang satu organisasi, yang satu ngabuburit di jalan gitu ya. Pernah nggak sih kalian kalau pas lagi liburan gitu ngabuburitnya di masjid atau justru malahan TikTokan nunggu azan? Kadang kalau misalkan di rumah mungkin
Nonton sama keluarga sih, kayak nonton film bareng sama papa biasanya, Oke, sama oke. mama gitu. Oke, kalau Linda gimana Linda? Kalau di rumah mungkin ya bisa nonton, tapi kadang kalau misalkan di rumah kan, kebetulan rumah aku deket sama pesantren. Nah, aku suka main ke sana, jadi kayak bareng-bareng gitu sama Wah, Masya Allah, bener-bener ini bagus banget loh. Keren banget loh kalian ini. Aku jadi bingung aku tuh pengen mencari, kalian harus ngomong, aku suka scroll TikTok teh gitu. Tapi kayaknya susah ya dicari-cari ini. Oke, yaudah. Kalau gitu algoritma kalian nih selama di TikTok ini, di TikTok di bulan Ramadan ini apa nih algoritmanya? Dakwah kah? Atau makan, konten-konten makan? Atau ada yang lain? Kalau konten makan biasanya di Instagram gitu. Oh iya Kalau benar. di TikTok itu emang lebih seringnya kalau lagi Ramadan itu lebih ke kayak murotal gitu-gitu. Oh Masya Allah ya Allah. Tapi Kalau kayak kecampur sih sebenarnya. oh, oke. Kalau yang lain gitu kayak misal joget-joget gitu ada nggak? Ya kadang ada sih lewat-lewat ya. Oke, kalau Linda gimana Linda? sama sih kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak banyak makan gitu kadang-kadang. Atau cogan-cogan gitu? Aduh. Ada nggak? Nggak ada ya? Mereka mah kayaknya soleh-soleh ya. Susah nih dicari apa ya? Dicari itunya gitu. Oke, nah terus kalau misalnya nih, kalau lagi Ramadan gini, kan kita kan apalagi tambah kita tuh sibuk banget ya sama perkuliahan, terus juga ya pokoknya jadwal yang padat. Kalian pernah nggak sih kepikiran untuk ikut kajian online atau ceramah online gitu? Aku lebih pengen ikut kajian yang offline sih. Oh, Masya Allah, ini mah Masya Allah udah. Kalau Linda gimana Linda? Iya, sama. Soalnya kalau misalkan online tuh aku lebih kayak ngerasa agak ngantuk gitu sih. Soalnya kan kayak interaksinya kayak dari jauh gitu. Iya sih, bener jadi kebablasan ya. Iya. Yang harusnya malahan ngedengerin malahan tidur. Iya. Atau malahan ngedengerin sambil tidur. Oke, nah kalau misalnya nih di TikTok kan suka lagi ada tren nih. Kalian ada nggak sih tren-tren yang kalian ikutin di TikTok gitu? Tren apa ya? Contohnya gimana tuh? Contoh trennya ya, mungkin kalian tahu nggak sih tren? Tapi ini mah bukan tentang Ramadan. Aku tuh pengen yang tren Ramadan gitu. Kalau kayak ini nih, kalian tahu nggak sih kalau lagi bukber nih suka ada temanya apa, terus nanti kita foto, kita videoin gitu-gitu. Kalian misal kayak gitu tren-tren gitu ada nggak? Biasanya kalau gitu diajak temen sih, biasanya kayak misalnya sama temen SMA, Oh terus iya kayak benar-benar. bareng-bareng gitu. Oke, kalau Linda gimana? Iya, sama. Oke, nah jadi kan kita kan ini di Ramadan ini ya antara ibadah sama godaan itu tuh kayaknya eh beda tipis gitu ya. Kadang kita tuh kayak pengen ya Allah, aduh aku pengen banget sholat, aku pengen banget taraweh, tapi tiba-tiba malahan ke distract sama TikTok lah atau nonton lah. Kalau kalian sendiri nih target Ramadan kalian di bulan ini tuh apa di tahun ini? Ini gimana ini? Pengen hatam Quran. Oke. Apa lagi ya? Pengen lebih kayak lebih ngurangin nonton kayak film, terus kayak scroll TikTok gitu-gitu kan, kayak Terus kalau Linda gimana? Iya, jadi kayak sebenarnya sama aja sih kayak pengen punya hataman minimal 1 kali gitu. Walaupun gak banyak. Terus juga kayak pengennya itu lebih konsisten aja kalau misalkan kayak kalau ngaji. Ya walaupun emang jadwalnya susah diatur ya kayak jadi kayak emang agak susah. Oke. Nih, kalian kalau abis sahur kalian tim yang langsung tidur atau enggak? Kalau aku biasanya nyempetin buat ngaji sebentar gitu. Walaupun kadang kayak sambil ngantuk-ngantuk, tapi Iya. soalnya kayak sayang aja kalau misalkan kayak kita nggak bisa maksimalin waktu kan. Jadi ya gitu. Masya Allah. Kalau Linda gimana Linda? Kalau aku tuh kalau abis sahur ya biasanya mandi dulu, abis itu baru wudhu, terus sholat subuh, terus ngaji sebentar. Abis itu kayak kalau misalkan ada waktu kayak setengah jaman mau nyempetin tidur dulu. Kalian suka ngerasa gak sih kayak kalau abis sholat subuh nih misal, kalian kan ngantuk, tapi giliran kalian nonton HP, scroll TikTok gitu, kalian malah gak ngantuk gitu kan? Sering kayak gitu gak sih? Iya benar. Terus kalian gimana tuh untuk menghadapi hal-hal seperti itu biar kalian gak nge-scroll TikTok aja gitu? Kayak gimana ya, cuma
lebih aware aja sih Teh. Soalnya kayak ini kan lagi waktunya kita bisa kayak memperoleh apa ya pahala gitu ya kayak. Kalau Linda sendiri gimana nih? Mungkin kayak ya lebih dikurangin aja gitu main HP. Cuman kalau misalkan kayak sebenarnya HP tuh susah juga kalau misalkan kayak kita kurangin main HP. Soalnya kan Iya, kayak bener. informasi semuanya di sana, tugas juga di sana. Bener banget. Jadi kayak ya mau gak mau kayak harus tahan aja gitu. Iya, berarti itu harus dari diri sendirinya ya yang kayak bisa menahan gitu. Oke. Kalau kalian sendiri di bulan Ramadan ini kalian lebih banyak memperdekat diri ke Allah atau ke kasur? Gimana ya? Gak tahu sih tapi karena kita ke kampus juga ya Teh, lumayan itu kan lumayan ya waktu di kampus tuh lama. Iya. Kalau kita niatin baik itu bisa sambil gitu ngedeketin diri ke Allah gitu sambil kita kuliah kan lumayan tuh waktunya gitu. Waduh, Masya Allah. Kalau Linda gimana Linda? Iya, just kayak gitu. Jadi kalau misalkan di kampus kayak gitu. Jadi kayak pas pulang ke rumah bisa dimaksimalin buat istirahat gitu. Oke, kalau gini boleh gak sih misalnya kita ngajinya di kasur, tapi kan kayak walaupun di kasur tapi sambil ngedeketin Allah, jadi deketin kasur deketin Allah juga. Boleh gak sih kayak gitu menurut kalian? Malah ketiduran gak sih Teh? Iya sih, aduh gimana nih. Oke, nah kalian ada gak sih tips kan dari tadi kalian tuh kayak Masya Allah banget gitu ya. Kalian ada gak sih tips gimana supaya di bulan Ramadan ini kita tuh bisa lebih khusyuk lagi dalam beribadah, terus kita juga bisa lebih menikmati beribadah di bulan Ramadan ini? Gimana ya? Kalau misalkan di bulan Ramadan ini berarti kita kan tadi kan harus lebih aware aja gitu ya Teh. Sama gimana ya ngejauhin godaan-godaan yang harus dipaksain sih kayak susah kalau misalkan gak dipaksain gitu Iya, kayak benar-benar. kayak sadar gitu ini bulan Ramadan gak bisa kayak gini terus gitu. Iya. Gitu sih kalau aku kayak lebih menyadarkan diri gitu biar gak terlena sama dunia. Kalau versinya kalau versinya Neng gimana nih? Ya kalau aku tuh kayak lebih kayak planningin aja gitu. Jadi kayak mau pakai ibadah mau di waktu kapan gitu. Jadi kayak tapi sebenarnya kan kalau kita di kampus juga belajar itu masih ibadah juga ya. Cuman kalau misalkan ibadah-ibadah yang lain gitu. Jadi kayak buat ya sama kayak disadarin diri dulu kayak kan soalnya bulan Ramadan tuh nggak datang tiap kali tiap bulan dan juga mungkin di Ramadan berikutnya kita belum tentu ketemu lagi atau enggak. Wow. Nah, sekarang nih kita ngobrolin tentang lapar, ngabuburit, dan buka puasa. Menurut kalian, ngabuburit yang produktif tuh kayak gimana? Coba boleh deh dari Linda dulu yang sibuk dengan organisasi nih. Sebenarnya kalau ngabuburit yang produktif ya mungkin kayak kalau aku sendiri kan mungkin kalau ada misalkan tugas buat tutorial aku maksimalin dulu di sana buat kerjain tugas itu jadi kayak pas malamnya itu bisa lebih santai jadi kayak bisa lebih ada waktu juga buat istirahat jadi pakainya di pas ngabuburit terus ya kalau misalkan asalnya usahain bisa ngaji dulu gitu. Oke. Terus kalau versi Rasmira nih gimana nih menurut Rasmira ngabuburit yang produktif itu? Kurang lebih sama sih kayak waktunya dimaksimalin tadi di samping buat ibadah ya kita bisa sambil kayak niat baik gitu kayak misalkan kalau misalkan di rumah nih kayak menurut aku kan orang tua ya kalau aku sendiri kan gak ngekos jadi di rumah mungkin bisa sambil ngebantuin mama masak Iya, gitu maksudnya benar. kan jadi produktif ya bisa nilainya bisa benar-benar. jadi nilai pahala gitu. Masya Allah, oke. Kalau Teteh gimana Teh? Aduh, kalau aku ya, kalau aku sih karena aku juga apa ya, aku sih kalau aku bukan tipe orang yang sibuk di organisasi, terus juga rumahku juga alhamdulillah dekat gitu ya. Jadi mungkin aku punya banyak waktu di rumah. Biasanya kalau lagi deket-deket buka, aku ngasih makan kucing aku dulu sih biasanya, atau enggak beresin kandang kucing karena kan kucing aku kan ditaruh di kandang ya. Terus udah gitu BAB-nya suka banyak banget, biasanya aku bersihin gitu sih. Oke, lanjut nih. Kalian kalau buka puasa itu pernah nggak sih kayak udah apa sih namanya udah dapat makanan yang enak nih di depan mata kalian gitu. Terus ternyata kalian apa sih namanya ke-distract sama aduh aku mau ngonten dulu nih kayak gitu. Misal kayak kan suka kalau lagi rame-rame gini guys kita ini gak sih apa namanya bikin TikTok gitu. Kayaknya pernah nggak kayak gitu?
kayaknya kalau kayak gitu kalau pas bareng-bareng teman sih ya kadang suka jadi lupa gitu. Iya benar-benar. Kalian ada nggak sih coba berbagi pengalaman kalian yang hektik saat buka puasa? Apa ya? Ada nggak kira-kira? Hmm, Atau nih mungkin kita kayaknya ini ya aku ada sih kemarin ya. Ini tuh kayak cuman intermezzo aja kali ya. Kemarin kan aku buka puasa tuh bareng sama teman-teman aku. Nah tapi ini tuh emang ini sih apa buka puasa itu sambil ngerayain ulang tahun teman aku. Nah terus teman aku ini dia itu kan dikasih kejutan gitu kan sama staffnya. Terus dia tuh kan emang nggak tahu ya. Terus kalian tahu apa? Dia tuh masuk ke dalam meja, ke kolong meja, dia tuh kayak sampai staffnya tuh kayak ke bawah meja kayak gini, teh gimana nih teh gitu, kayak itu bener-bener hektik banget sih menurut aku. Kayak seru walaupun emang mungkin apa ya, karena kita buka puasa di luar, walaupun mungkin nanti si terawihnya mungkin bakal lewat, tapi kalau dari sisi baiknya jadi lebih seru gitu. Iya, bisa nikmatin waktu bareng teman-teman gitu ya. Iya betul sekali. Nah sekarang nih kalian lebih suka buka puasa di rumah atau kalian jajan-jajan makanan yang lagi viral-viral gitu? Jujur aku kayak lebih suka di rumah deh. Kayak dan juga kayak pengen banget di rumah soalnya kan di kosan ya. Jadi kayak kalau sekarang tuh emang lebih seringnya tuh kayak makan makanan di luar gitu. Jadi kalau di rumah kayak udah kangen banget gitu pengen Aduh. masakan rumah. Ya sangat-sangat relate sekali ya. Gimana kalau versinya Rasmira? Sama sih aku juga lebih senang di rumah ya, soalnya karena masakan mama juga. Terus kayak kalau misalkan di luar tuh kadang kayak pengen ini pengen itu kayak lapar mata ya Teh. Iya. Malahan kayak malah kekenyangan gitu, jadi aduh Jadi kalap ya. kalap gitu. Oke nih, menurut kalian ya, bagaimana sih ya pemikiran kalian sebagai Gen Z, sebagai orang Muslim, sebagai anak fakultas kedokteran Universitas Islam Bandung mengenai mengenai bukber tapi skip sholat maghrib, itu gimana tanggapan kalian? Aduh. Boleh, mau siapa dulu nih? Gimana ya, maksudnya tuh kan kita juga puasa gitu ya. Terus kayak gimana puasa kita bisa diterima kalau misalkan sholatnya aja di skip gitu. Tuh dengerin guys. Kalau versinya Rasmira gimana? Iya setuju sih, maksudnya kayak sholat itu gak akan ngambil sebanyak waktu kita gitu ya. Tuh. Kayak tinggal sempetin aja sholat. Kayak ibarat kita bisa buka dulu, kayak ngebatalin dulu sebentar, habis itu sholat terus makan lagi kan bisa kayak gitu. Tuh kan, ini nih emang menjadi masalah seluruh umat manusia di bumi ini. Kayak kalau buka puasa tuh biasanya mereka tuh selalu lupa sholat maghrib. Biasanya sholat maghrib tuh kapan? Jam 7 pas udah mau isya. Emang boleh kayak gitu? Maaf ya. Maaf banget itu, kayak kalian tuh harus ikutilah mereka ini, ya kan? Oke, nah, kita lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya nih ya, kalian tahu gak sih kenapa kalian tuh, tadi kan kalian bilang ya, kalau kamu tadi bilang nih kalau buka puasa tuh suka lapar mata. Menurut kalian kenapa sih kalau kita lagi buka puasa tuh suka lapar mata? Kayak semuanya tuh pengen dibeli, tapi ujung-ujungnya nggak habis. Apa ya? Kalau kata aku tuh kayak mungkin gara-gara dari pagi sampai sore kita nggak makan apa-apa, terus kayak di benak tuh terlintas kayak ih pengen makan ini kayaknya enak, terus kayak pengen makan ini kayaknya enak, terus ternyata malah satu menu aja udah cukup gitu. Iya, tapi ternyata malah nggak habis pas dibeli semuanya gitu ya. Ya ampun. Menurut kalian punya nggak sih tips and trick buat orang-orang di luar sana nih ya, yang kayak kalau buka puasa lapar mata? Kayak aku juga suka lapar mata kadang. Kalian ada tips and triknya nggak? Kayak harus kayak gimana sih gitu? Mungkin coba boleh dari siapa dulu? Biar gak lapar mata ya. Iya. Lebih consider aja sih Teh, kalau misalkan kita makan kan kita kayak punya kapasitas ya, nggak bisa makan banyak-banyak gitu. Terus kayak mungkin dipikirin lagi ke akibatnya, nanti kita malah jadi ngantuk lah, inilah malah kita kan juga harus kayak nge-LI gitu, terus belum nanti harus sholat isya, terus taraweh gitu. Jadi kayak lebih mikirin ke dampaknya apa gitu. Kalau misalnya kita kekenyangan juga kan nggak akan baik ya, kayak sebagai seorang muslim juga kan sesuatu yang berlebih itu nggak baik gitu. Iya betul. Kalau dari Linda gimana nih, Neng Linda? Kalau dari aku sendiri kayak
usahain gitu kayak yakinin jangan lapar mata kalau misalkan, mau sesuatu itu. Jadi kayak kalau makanan misalkan ada 2 pilihan, jadi Mhm. kayak, yang paling dimau dulu beli itu. Jadi kalau misalkan nanti kayak mau lagi mungkin nanti abis, buka atau abis isyanya bisa beli lagi gitu kalau misalkan masih kurang daripada gak habis. Iya, betul Mubazir. banget. Iya, mubazir ya, apalagi kayak kita tuh harus aware juga sama orang-orang maksudnya yang nggak seberuntung kita gitu yang bisa buka puasa. Kita kalau kita mah bisa milih gitu kan mau buka puasa apa. Mungkin orang di luar sana kayak justru buka puasa itu kayak mereka udah bisa buka aja tuh kayak udah bersyukur banget gitu. Nah, oke. Sekarang nih kita beralih topik ke antara THR, Lebaran dan FOMO Ramadan. Iya. Nih, kalian ngerasa nggak sih kenapa THR makin kita besar makin kecil uangnya? Padahal kan kita banyak gitu ya kebutuhannya secara kita tuh kayak bener-bener make up gitu kan, baju apalagi banyak kan. Banyak banget Kak. Iya, Kalian relate ngerasa nggak itu relate gak sih di kalian? Bener Relate sih. banget. Menurut kalian mengapa orang tua kita mengecilkan THR kita? Kalian ada pendapat mungkin? Mungkin kalau aku lihat ya dari keluarga aku, karena Mhm. biasanya tuh orang-orang yang udah kerja, udah punya Mhm. penghasilan sendiri tuh kayak jadi kebalik role-nya gitu loh Teh. Bukannya dapat malah ngasih gitu. Iya, padahal kan ya iya sih tahu Mm-mm. emang udah kerja gitu, tapi emang orang kerja nggak butuh duit gitu. Dan kita juga kita belum kerja, kita masih kuliah gitu. Ayo nggak sih kita ini nggak sih kita buat petisi untuk besarkan THR kita gitu ya. Kalau orang tua nonton nggak apa kan, orang tua nonton apa gedein THR Boleh aku dong, boleh. Boleh. lahir gitu. Nah, menurut kalian nih momen yang paling bikin FOMO di Ramadan apa sih kalau kalian sendiri? Bikin FOMO di Ramadan. Bukber sih. Oh, bukber, iya salah Setuju, satunya setuju. bukber sih. Kalau aku sih yang bikin FOMO sih salah satunya ini sih kayak tadarusan bareng Masya Allah. deh. Allah. Terus juga itikaf bareng gitu ya Iya. kan. Kan ada rencana buat itikaf gitu nggak sih? Pengen sih. Pengen sih, cuman tergantung kan kayak tergantung kita liburnya juga kapan kayak kalau misalkan dulu sedikit cerita aja. Jadi kalau aku dulu kan di pesantrennya. Iya. Jadi mungkin kalau dulu tuh masih bisa kayak terjadwal gitu dan juga Iya. kita kayak nggak banyak main HP. Jadinya kayak HP-nya dikumpulin. Jadinya kayak kita terfokus aja. Jadi 1 bulan itu tuh ngaji dari awal sampai akhir. Jadi sampai akhir bulan Ramadan. Tapi nggak akhir banget sih kayak 2 sampai 3 hari sebelum Lebaran itu udah pada pulang juga. Oke. Nih kalau kalian sendiri nih gimana sih cara kalian menjaga persahabatan kalian gitu selama bulan Ramadan ini? Gimana ya? Kayak sering kontakan, tapi kayak jangan suka iri-irian sih, kayak saling Iya. ngebantu. Kalau kita sendiri sih kayak misalkan nge-LI ya Teh, misalkan saling kirim buku, terus kalau ada yang bingung saling tanya Lin ya. Ya, kayak Oke. saling support aja Kalau gitu. kalau minta LI gimana tuh kalau minta LI-nya? Minta LI-nya sama cheat sheet-nya Teh. Kenapa? Sama Sama cheat cheat sheet. sheet-nya. Iya. Boleh nggak? Aduh gimana ya Gimana sebenarnya? ya? Aku kalau misalnya nggak apa-apa sih ya kalau kita kayak sharing, terus kayak mereka yang minta LI-nya tuh emang mau mahamin gitu, Iya. bukan yang kayak asal dapat cheat sheet terus di copy Oh, paste gitu. Iya. Kayak suka gak mau ya? Iya. Iya. Oke, nih kalau kalian sendiri di bulan Ramadan ini kan kita kan kayak selain kita apa sih mengambil berkah yang banyak, kita juga ini gak sih jangan lupa kita harus memaafkan orang lain. Iya benar. Nah, kalau kalian sendiri gimana cara kalian untuk memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan orang lain ataupun segala sesuatu yang bisa nyakitin hati kalian gitu? Dari siapa dulu nih? Ya dari aku dulu ya. Oke, boleh. Mungkin kayak aku biasanya kayak tenangin diri dulu sih Teh. Kayak berdamai dulu sama diri sendiri kayak ya terus kayak mikir gitu Teh, kalau kita nyimpen dendam juga nggak akan ada untungnya gitu buat kita gitu. Benar. Iya gitu. Kalau dari Linda gimana? Sama sih, tapi kalau aku tuh emang tipenya yang kayak kalau misalkan gampang ngelupain kesalahan orang gitu. Jadi kayak kalaupun misalkan suatu saat, tapi emang pas saat itu tuh emang sakit hati banget. Tapi kalau misalkan suatu saat ada orang minta maaf, mungkin kesalahan yang di masa lalunya itu aku udah kayak maafin gitu. Deh.
Keren. Kalau nih kita tuh kan sering lihat ya kalau pas lagi eh, bukber lah, ada acara bukber atau lagi di kuliah gitu. Atau kalian lagi jalan-jalan gitu. Kalian ngerasa nggak sih kadang ada orang-orang yang berpakaiannya tuh kurang mungkin kurang pantas. Aku tahu sih, maksudnya kayak kita sebagai manusia mungkin nggak berhak untuk ngejudge pakaian mereka gitu. Cuman kan kita sendiri kan punya kayak apa sih namanya standar cara berpakaian dalam Islam gitu. Nah, kalian sendiri gimana sih cara kalian untuk menjaga supaya pakaian kalian tuh tetap sesuai dengan standar dan syariah Islam gitu? Gimana ya kalau kayak gitu kadang kita tuh menurut aku salah satu tantangan gitu ya dan hambatannya itu kadang ketika kita punya lingkungan yang emang kurang mendukung ya Teh ya. Kadang kayak kita, temen kita kayak gini, terus kita juga pengen ikut kayak gini gitu. Kayak atau enggak kita takut sama pandangan orang lain kok dia beda sendiri sih gitu. Cuma kayak ditekanin aja sih kayak balik lagi ke diri sendiri gitu. Karena menurut aku kayak gitu tuh apa ya? Kita tuh jadi nguntunginnya balik lagi ke diri sendiri. Even kita nggak bisa ngasih tahu orang lain gitu kayak kita contohin aja gitu dengan cara kita ngelakuin misalkan kita berpakaian dengan apa ya sesuai dengan ajaran Islam itu juga udah jadi contoh kan gitu buat orang lain nggak usah yang kayak ngejudge kayak ini kayak gini Iya, kan benar-benar. nggak enak juga ya. Ya, betul. Kalau dari Linda sendiri gimana nih? Kurang lebih sama sih ya. Jadi kayak tergantung lingkungan kita. Jadi kayak yang buat kita bertahan dengan keadaan dan pakaian kayak gitu lingkungan. Jadi lingkungan tuh kuat banget. Jadi kayak ibarat kan kalau misalkan kita dari awal lingkungannya udah kuat, mungkin insya Allah kalau misalkan kita pindah misalkan ke lingkungan yang lebih buruk dari yang awalnya, insya Allah kita bisa mempertahankan itu. Jadi kayak harus dikuatin dari awal dulu. Iya sih, benar-benar sih lingkungan emang salah satu faktor yang besar sih impact-nya. Soalnya aku juga pernah tuh dulu apa ya, kan dulu tuh waktu pas SMP aku pernah kan kayak pengen nyoba jilbab yang panjang gitu. Nah, tapi kayak tiba-tiba tuh temen aku kayak gini, "Ih, Haifa, kok jilbabnya panjang banget sih?" Gitu kan, kayak aku jadi kayak ngerasa emang kepanjangan ya, perasaan gak panjang deh. Nah, abis itu aku pendekin lagi deh jilbabnya gitu ya. Kan kayak gak boleh ya, tapi emang bener sih lingkungan emang Berpengaruh. sangat-sangat mempengaruhi. Aku sangat-sangat setuju. Aduh, maaf ya, batuk dulu nih. Nih, kalau misalnya ada yang ingin kalian tingkatin di Ramadan tahun ini, apa yang pengen kalian tingkatin? Tentunya frekuensi ibadahnya sih. Iya. Cuma emang agak susah ya kalau pengen kayak ibadah yang kayak ngaji, sholat, gitu, yang secara praktikal karena memang dari waktunya tadi kan emang Iya. harus ngampus ini itu gitu. Kalau aku pengen lebih ningkatin frekuensinya sama kayak ngurangin kayak nonton film, scroll TikTok, jadi lebih banyak mengalokasikan waktunya ke ibadah pengennya kayak gitu. Oke, kalau dari Linda nih, Sama sih sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Cuman kayak ya mungkin emang kayak kondisi kita sekarang tuh emang agak susah gitu buat ngatur waktu. Tapi mungkin insya Allah lah kalau misalkan kita berusaha buat maksimalin insya Allah bisa. Oke nih, BTW nih ya. Kan tadi tuh kita tuh sebenarnya judulnya adalah antara lapar, ibadah, dan TikTok. Tapi kita tuh kayaknya belum bahas lapar ya sih? Sejujurnya kita belum bahas lapar. Kayak ada tuh bahasa TikTok, bukber gitu-gitu ya. Tapi aku mau tanya dulu deh. Jadi menurut kalian sebenarnya kalau buka TikTok di bulan Ramadan itu itu adalah suatu hal yang gak boleh dilakuin atau boleh dilakuin? Boleh aja sih, tergantung sama kontennya apa. Iya. Jadi kayak jangan yang konten yang mengandung maaf ya syahwat juga. Jadinya kayak nantinya malah batal puasanya. Iya sih, bener. Kalau misalnya kayak ngeliatin makanan gimana tuh makanan? Sebenarnya kayak itu tergantung ininya juga sih. Kayak kalau lewat ya udah jangan diplototin mulu. Nantinya kayak malah pengen ikutan makan juga. Iya sih, bener ya. Oke. Nih, kalau misalnya dari segi lapar ya, kita tuh dari tadi belum bahas lapar BTW gitu. Kalau lapar, biasanya kalian tuh kalau paling lapar gitu, di jam-jam apa sih? Jam siang kah, sore kah gitu? Siang mendekati sore kalau ya. Kayaknya itu krusial banget ya. Iya. Kayak bener-bener kayak kerasa lapar tuh kayak bikin
oh my god, bisa gak sih jangan ajak aku ngapa-ngapain dulu, kayak jangan ajak aku kuliah, jangan suruh aku belajar, jangan suruh aku cari LI gitu. Iya kayak aduh kalau lagi lecture itu ya teh kayak Iya. aduh udah lagi ngeliatin lecture terus kayak lapar makin ngantuk gitu. Aduh. Tapi tau gak sih, ini tuh kayak apa ya, for your information aja gitu ya. Jadi kan tadi kan aku juga sempat apa sih, ada podcast juga tuh sama Dokter Eka. Ternyata ya ini tuh ternyata kayak pas lagi puasa, justru pada saat kita nahan lapar tuh justru kita jadi makin fokus tau harusnya. Oh iya. Dan gak ngantuk. Jadi mulai sekarang kita jangan nyalahin puasa lagi ya, oke? Kalau ngantuk memang ngantuk aja, nggak ada yang bercanda. Lebih ke capek mungkin ya. Iya mungkin ya, kayak lebih kecapeknya. Terus nih kalau kalian lagi lapar, kalau pas lagi puasa, kalian biasanya ngapain? Gak mungkin makan kan gitu. Jadi apa nih kalian kalau pas lagi puasa, aduh kok lapar banget, terus kalian bakal ngapain biar jadi gak lapar gitu? Gak mungkin sih, gak jadi gak lapar, kayak lebih untuk ngatasin rasa laparnya itu. Aku kadang tidur. Iya. Tidur. Kalau Linda gimana? Ya sama sih kayak biar apa ya, Biar sedikit berkurang gitu loh laparnya, dan kayak sedikit kan kayak lapar tuh jadi bikin lemes gitu ya. Jadi kayak diistirahatin dulu. Oke, tapi kalian kalau antara lagi kuliah sama nggak kuliah itu laparnya lebih kerasa kapan? Pas kuliah sih. Pas kuliah. Iya, soalnya kan mungkin kayak gara-gara energi kita dipakai kan mau kita buat berangkat ataupun pas kita belajarnya pun mungkin kayak kita tuh dipaksa buat berpikir, dan mungkin itu membutuhkan banyak energi. Jadi kayak banyak terasa lapar. Oke, terus udah apa lagi ya? Oh iya nih, aku pengen ngasih game gitu, boleh nggak sih? Boleh. Boleh, Pak. Karena kan dari tadi kita ngobrol-ngobrol aja gitu, kayaknya harus ada game gitu. Nah, untuk gamenya kali ini itu adalah game telepathy challenge. Nah, telepathy challenge ini jadi kayak mungkin kan udah sering dengar gitu, kayak kalian harus menyamakan jawaban kalian gitu. Misalnya kayak kalau aku tanya tentang apa ya? Aku pilih antara kayak aku bilang misal ketoprak gado-gado, kalian harus pilihannya sama gitu. Iya, Misal kayak gitu, oke ya. Oke. Kita mulai. Ada lima pertanyaan. Yang pertama, tutorial atau lab? 1, 2, 3. Tutorial. Oke, boleh. Yang pertama ini lumayan lah kompaknya. Yang kedua itu adalah makan seblak pakai makan seblak pakai tangan, Iya. atau makan seblak pakai sumpit. 1, 2, 3. Sumpit ya. Oke. Tim bubur diaduk atau dikunyah? Enggak deh. Tim bubur diaduk atau enggak diaduk? gak diaduk. Wah, ini langsung kompak ya. Kalau aku sih tim bubur enggak diaduk. Diaduk. Oh iya. Gak tau sih, aku lupa tau kalau makan bubur ya. Aku lupa. Tapi biasanya aku kayaknya tergantung mood aku sih. Ya, tapi fine aja sih. Iya, sebenarnya fine aja. Kayak ya udahlah ya gitu. Udah berapa pertanyaan sih tadi? 3 kayak. 3. Ya. Oke, 2 lagi ya. Kalian lebih pilih diselingkuhin atau dilingkuhin? Susah itu mah. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat nih, kalian lebih milih lab disuruh ngegambar atau lab disuruh bikin flip chart? Ngegambar. Oke. Soalnya flip chart tuh Nulis. iya, gini, flip chart tuh kadang kita tuh udah bikin flip chart tuh. Tiba-tiba pas labnya gak dipakai flip chartnya tuh. Iya sih, kadang suka gitu sih. Itu sakit hati banget sih Taya. Makanya jadi kayak mending gambar aja sekali. Iya benar. Terus yang terakhir sih, tapi mungkin ini akan lebih relate sama anak-anak yang sekolahnya di Unisba kali ya. Lebih pilih lab ke Al Ihsan atau di Unisba? Di Unisba. Di Unisba lah ya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita penutupan ya, kalian ada nggak sih kayak apa sih yang bikin beda antara Ramadan yang dulu sama yang sekarang? Kalau menurut aku karena kita kuliah terus ya. Iya. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak
sambil capek-capek kuliah gitu katanya. Jadi kayak frekuensi buat ibadah yang praktikalnya tuh jadi berkurang gitu. Walaupun emang bisa aja kan sebenarnya sambil kuliah sambil cari pahala gitu. Iya. Kalau dari sisi Linda gimana nih? Sebenarnya kurang lebih gitu juga. Cuman kayak aku tuh lebih ke ngerasa kayak emang lebih jauh dari orang tua. Jadi kayak waktu buat sama bareng-bareng orang tua tuh susah gitu. Jadi kayak gak kayak tahun kemarin gitu. Kalian ada nggak sih kayak tontonan-tontonan khusus Ramadan gitu kayak misal Upin Ipin atau Tom and Jerry yang gitu-gitu? Apa ya? Aku nggak ada. Kartun ya? Kartun atau apa aja deh? Apa aja ya? Bingung sih Ada nggak sih sebenarnya. yang kayak khusus kalian tuh nonton itu di bulan Ramadan gitu? Enggak sih kayaknya. Aku juga nggak ada. Oh nggak ada ya? Oke deh kalau gitu. Kalau gitu ada nggak kalian resolusi di bulan Ramadan yang pengen direncanain tapi belum kesampaian sampai sekarang? Apa ya? Buat itu cerita yang tadi yang kayak mau benar-benar kayak pengen stop selama bulan Ramadan tuh nggak yang kayak nonton film gitu-gitu. Oke. Dulu sempet sih waktu itu pernah kayak sebulan penuh kalau nggak salah pas beberapa tahun lalu aku nggak nonton drama Korea sebulan penuh. Wow. Cuma kayak makin kesini kenapa makin susah ya kayaknya gitu. Cobaannya makin besar kan cobaannya makin sulit. Iya betul. Kalau dari sisi Linda gimana? Kalau aku sih lebih kayak pengen ya kalau bisa sih stop gitu loh kayak scrolling sosmed gitu. Tapi cuman kayaknya susah gitu loh kayak walaupun ada waktu luang tuh kayak buat nge-freshin pikiran tuh kayak pengennya tuh kayak buka kayak gitu. Iya ya, gimana ya? Kayak aku juga ngerasa sih suka kayak gitu soalnya. Kayak udah gimana ya kayak udah kebiasaan aja kan lagi Iya. game aja tiba-tiba buka IG buka apa gitu. Ini emang IG ini apa sih? Apa kita harus hapus IG? Aduh. Enggak deh, jangan. Oke. Nih sekarang yang terakhir, kalau kalian bisa kasih saran buat diri sendiri sama pendengar supaya Ramadannya lebih berkualitas, apa saran? Apa ya bulan Ramadan itu nggak belum tentu akan datang tahun depannya buat kita. Terus kayak di bulan Ramadan itu kita tahu bahwa pahala itu dilipat gandakan gitu. Masa sih mau tiduran terus mau buang-buang waktunya gitu. Mendingan kayak kita tingkatin lagi ibadahnya gitu. Insya Allah, tepuk tangan dulu dong. Dede. Sekarang dari Linda nih gimana? Ya jadi kayak manfaatin waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Kayak mencari pahala sebanyak-banyaknya juga. Oke, tepuk tangan juga dong. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih banyak buat Rasmira dan Linda yang udah menemani kita ya di sini. Entah nanti mereka nontonnya sambil nge-LI lah, sambil nge-lab atau sambil nunggu sahur atau nunggu buka kali ya. Kayak gitu. Semoga bisa menambah ilmu baru buat kita semua. Ya, Kayak amin. gitu. Makasih banyak udah diundang juga. Iya, makasih ya. Jangan kapok-kapok ya sama kita. Ya. Thank you semuanya. Dadah.